Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 102, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Marshanda menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik masuk ke taman. Darius sangat senang, ketika Marshanda mengatakan akan mengadukannya di depan Tuan. Dia benar-benar terkejut, sekarang dia tersenyum, menyambut Desta dan lainnya masuk ke taman. Saipul menyapa Desta dan Rinal, sebelum pergi. Dia dan Marshanda datang ke aula resepsi bersama. Saat ini ada beberapa orang yang duduk di ruang resepsi. Kursi utama secara alami diduduki oleh bintang ulang tahun hari ini, Wibowo, yang duduk di sampingnya adalah Jeremy dan beberapa anak muda. Guru, keluarga Raffi memilih untuk bertanding hari ini, jelas-jelas ini bukan niat baik. Seorang pemuda menatap Wibowo dan berkata dengan cemas. Selama 20 tahun terakhir, Wibowo tidak lagi mengelola bisnis keluarga. Dia terobsesi dengan seni bela diri, bahkan pergi ke kuil Shaolin untuk waktu tertentu, serta memiliki beberapa penelitian tentang seni bela diri. Beberapa tahun terakhir, dia membuka perguruan seni bela diri, dan mulai mengumpulkan murid-murid. Para pemuda ini adalah murid pertama dari perguruan seni bela dirinya. Adapun tuan besar keluarga Raffi, Baim dan Wibowo yang dianggap dekat, namun beberapa tahun terakhir keduanya terpesona oleh seni bela diri, dan memiliki pendapat sendiri, tidak ada yang bisa meyakinkan siapa. Tapi mereka berdua adalah orang tua yang tinggal menunggu ajalnya, tentu saja tidak bisa beradu seni bela diri. Oleh karena itu masing-masing dari mereka mempersiapkan murid untuk berkompetisi, menilai siapa yang lebih baik di antara mereka. Dan Baim mengatakan hari ini akan membawa murid-muridnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wibowo, pada saat yang sama akan meminta murid mereka saling bertanding. Dasar patua, pasti ada tujuan lain memilih hari ini. Jadi hari ini kalian harus memberi guru kemenangan, jangan membuat guru malu, ucap Wibowo mengangguk. Guru, tenang saja, kami sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, murid-murid Tuan Baim pasti tidak lebih baik dari kami, ucap seorang pemuda dengan percaya diri. Wibowo mengangguk, percaya kepada beberapa murid yang dia ajari. Yah, hari ini hari spesial, kamu juga sudah bisa menebak Tuan Baim pasti ada tujuan lain. Aku pikir sedikit tidak tepat pertandingan kalian diadakan hari ini, lebih baik diganti ke hari lain, saran Jeremy. Dia adalah orang pertama yang mencurigai Tuan Baim, jadi terus menasehati ayahnya. Keluarga Raffi juga salah satu dari 4 keluarga besar, meskipun dari luar tampak damai, tapi pada kenyataannya kedua keluarga ini diam-diam berselisih. Tidak bisa biarkan Baim sombong di depanku, hari ini pertandingan seni bela diri harus dilaksanakan. Kalian semua persiapkan semua dengan baik, nanti harus kalahkan murid-murid Baim. Kata Wibowo tegas. Baim sudah datang menantang, apakah dia punya alasan untuk tidak bertarung? Dia tidak punya alasan, di hadapan banyak tamu undangan, tidak boleh kehilangan muka. Jeremy menghela, baru saja ingin mengatakan sesuatu, melihat Marshanda dan lainnya masuk. Mana Tuan Rahman? Kenapa tidak masuk bersama dengan kalian? Tanya Jeremy pada Marshanda. Marshanda menghela nafas dan berkata, ayah tanya kepada kakak. Jeremy memandang Saipul. Aku menyuruhnya pergi. Kata Saipul acuh tak acuh. Kamu menyuruhnya pergi. Apa yang terjadi? Tanya Jeremy mengerutkan kening. Sebagai orang luar, dia ingin mengatur masalah keluarga Jordan. Aku pikir dia tidak berhak datang ke acara ulang tahun kakek, ucap Saipul dengan santai. Ikut campur masalah keluarga Jordan. Kamu katakan yang jelas. Jeremy tidak merasa Rahman adalah orang seperti itu. Marshanda memandang Saipul, menghela nafas dan berkata, yah, begini, sebelumnya Tuan Rahman tidak memiliki undangan, pengurus memintanya pergi. Dan menyuruh security untuk mengusirnya. Tuan Rahman merasa dipermalukan. Ketika aku keluar menyambutnya, dia mengatakan kamu harus memberinya sebuah penjelasan. Aku mengerti maksudnya, dia ingin kamu menghukum pengurus. Tapi kakak merasa Tuan Rahman mengusik masalah keluarga Jordan, mengatakan keluarga Jordan tidak menyambut Tuan Rahman. Tuan Rahman marah dan langsung pergi. Apakah benar begitu? Jeremy memandang Saipul dengan sedih. Iya,
Aku merasa dia orang luar, tidak berhak mengkritik pengurus keluarga Jordan. Ini mempermalukan keluarga Jordan, ucap Saipul dengan tenang. Kurang ajar. Jeremy menamparkan Saipul, tampak jelas dia sangat marah. Rahman adalah bos dari perusahaan Bintang 8, terlepas dari kehebatan Bintang 8, keluarga Jordan baru saja tanda tangan kontrak seharga puluhan triliun dengan perusahaan Bintang 8, mereka tidak boleh menyinggung Rahman. Saipul sangat tidak senang, tak diduga demi orang luar ayahnya menamparnya, bahkan menamparnya di depan umum, ini membuatnya sangat kecewa. Dia sekarang sudah dewasa, dan sudah mulai mengambil alih kekuasaan perusahaan, bagaimana bisa dia menanggung semua ini? Saipul, kamu benar-benar sangat ceroboh, Tuan Rahman adalah orang hebat, kelak keluarga Jordan akan sangat bergantung kepadanya, kenapa kamu begitu ceroboh? Kata Wibowo kakek Saipul lalu mengerutkan kening. Kakek, dia termasuk orang hebat apa? Aku lihat dia yang seperti itu, sebaliknya lebih mirip pecundang, ucap Saipul tidak senang. Kata-katanya sama dengan maksud Cut Tari, meskipun kakek dan pamannya sangat menghormati Rahman, tapi di matanya, Rahman tiada bedanya dengan pecundang. Dasar picik, Rahman itu rendah hati, pecundang. Kalau Rahman pecundang, tidak akan ada orang kaya di dunia ini, ucap Jeremy mengendus dingin. Saipul terkejut, maksud dari kata-kata ayahnya sangat luas, sekalipun dia bodoh, tetapi bisa mendengar sedikit cemoohan. Hanto, dibandingkan dengan Rahman, kamu bukan hanya sedikit lebih buruk darinya, kalau ada kesempatan, belajarlah yang baik dari orang lain. Kata Tuan Wibowo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakek, sebenarnya siapa dia? Kenapa kalian semua sangat menghargainya? Saipul menggertakkan gigi, walaupun hatinya tidak senang, tapi dari perkataan kakek dan ayahnya, dia tahu Rahman pasti benar-benar orang hebat. Kalau kamu bisa menebaknya tanpa petunjuk kami, kamu sudah ada kemajuan, ucap Tuan Wibowo memandang cucunya. Jeremy, cepat undang Rahman kembali, bagaimana mungkin keluarga Jordan bisa melakukan hal bodoh mengusir tamu seperti ini? Kata Wibowo. Aku akan meneleponnya. Kata Jeremy memegang HP berjalan keluar. Kakek, Rahman mengenakan pakaian biasa dan hanya mengendarai Audi tua, apakah benar dia orang hebat? Tanya Cut Tari yang masih bingung. Menilai seseorang, bukan dari cara berpakaiannya, bukan dari kendaraan yang dia kendarai, dan bukan berapa banyak uang yang ada di kartunya, harus menilai dari perangainya, perbuatan dan tata keramanya, ucap Wibowo memandang cucu-cucunya dan dengan sungguh-sungguh mengajar mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, Wibowo memandang Saipul dan berkata, Saipul, nanti ketika Rahman datang, minta maaf yang benar, bersikap lebih serius, status tinggi yang dimiliki Rahman saat ini, seumur hidup ini belum tentu bisa kamu miliki. Status tinggi yang dimiliki Rahman, seumur hidup ini belum tentu bisa dimilikinya. Kata-kata Wibowo membuat hati Saipul bergetar, dia sangat penasaran sebenarnya apa identitas Rahman. Mengapa kakek sangat membanggakannya? Bersambung.